Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang sedang berada di rumah dan mengikuti pembelajaran daring, saya selalu berdoa supaya kalian tetap sehat dan selalu bersemangat dalam menerima pembelajaran daring. Anak-anak, mari kita berdoa bersama supaya pandemi ini segera berakhir dan semoga kita dapat kembali bersekolah seperti biasanya. Anak-anak, jika sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kingdom plantae atau tumbuhan, kali ini saya akan melanjutkan kembali tentang 5 kingdom pada makhluk hidup, yaitu yang kelima, kingdom animalia atau hewan. Anak-anak, pada kingdom animalia ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu avertebrata atau kelompok hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, dan yang kedua adalah kelompok vertebrata, yaitu kelompok hewan yang mempunyai tulang belakang. Jadi inilah dua kelompok pada kingdom animalia. Pada kelompok avertebrata ini dapat dibedakan lagi. Yang pertama yaitu porifera atau hewan berpori. Kemudian yang kedua yaitu solentrata atau hewan berongga. Kemudian yang ketiga vermes atau cacing. Yang keempat moluska atau hewan bertubuh lunak. Kemudian yang kelima echinodermata, hewan yang tubuhnya diselimuti duri. Dan yang terakhir arthropoda atau hewan berbuku-buku. Nah, inilah 6 kelompok pada avertebrata. Jadi ini perlu kalian pahami ya, dari porifera sampai arthropoda. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama kita masuk ke porifera. Ciri-ciri porifera yang pertama yaitu tubuhnya berpori. Dan yang kedua tubuhnya seperti spons. Yang ketiga habitat atau hidupnya dia di air. Nah, ciri-ciri spons itu ada 3 yang dapat kalian simak berikut tadi. Kemudian spons ini contohnya yang pertama ada Euspongia, itu yang A. Kemudian yang B itu adalah Proterion. Sedangkan yang C yaitu Skypa. Nah, anak-anak, jika kalian pernah melihat kartun SpongeBob, nah itulah contoh dari porifera. Jadi SpongeBob itu masuk ke kelompok porifera. Kemudian kita lanjutkan lagi ke solentrata. Solentrata ciri yang pertama dia mempunyai tentakel. Kemudian di setiap tentakelnya itu ada racun. Kemudian solentrata ini tubuhnya ada yang berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya, dan ada yang berbentuk medusa yang bergerak aktif melayang-layang di air seperti payung, yaitu ubur-ubur. Nah, selain ubur-ubur, pada solentrata ini ada bunga karang, obelia, hidra, dan anemon. Kita lanjutkan lagi ke vermes. Vermes ini adalah cacing ya. Cacing itu satu cirinya dia bertubuh lunak. Kemudian dia tidak bercangkang. Selanjutnya tubuhnya simetris bilateral. Nah, nanti saya akan jelaskan apa itu simetris bilateral dengan gambar. Pada vermes dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu Platyhelminthes atau cacing pipih. Kemudian yang kedua Nemathelminthes atau cacing gilik. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu Annelida atau cacing yang tubuhnya beruas. Nah, ini adalah Platyhelminthes atau cacing pipih. Contohnya adalah cacing hati dan cacing pita. Yang sebelah kiri adalah cacing pita dan yang sebelah kanan adalah cacing hati. Nah, saya akan menjelaskan simetris bilateral ini tadi. Nah, kalau kita perbesar ini ya, saya lingkari ini cacing hati. Kalau saya gambar ilustrasinya seperti ini cacing hati itu. Nah, yang dimaksud dengan simetri bilateral apabila tubuhnya dipotong satu bagian, satu sisi seperti ini. Kalau dipotong satu sisi, maka akan ada 2 sisi yang sama besar ya. Itu yang dimaksud dengan simetris bilateral. Saya ulangi lagi. Jadi yang dimaksud simetris bilateral apabila salah satu tubuhnya itu dipotong, maka akan ada 2 bagian yang sama besar. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada Nemathelminthes ya. Yang kedua ada Nemathelminthes atau cacing gilik. Contoh dari cacing gilik ini adalah ada cacing perut, cacing kremi, dan ada cacing tambang.
yang bentukannya seperti di layar HP kalian. Ya, yang cacing perut di sebelah kiri, yang tengah adalah cacing kremi, dan yang sebelah kanan adalah cacing tambang. Nah, ketiganya ini amat merugikan. Jadi kalian berhati-hati ya, terutama dengan cacing tambang ini, karena dia masuk melalui pori-pori kulit pada kaki kalian. Jadi ini amat berbahaya. Kita lanjutkan lagi, kita ke Annelida atau cacing yang tubuhnya beruas. Nah, pada Annelida ini contohnya adalah cacing tanah, lintah, dan pacet. Jadi lintah dan pacet ini bentuknya hampir mirip, dia menghisap darah juga. Tapi si lintah ini biasanya tubuhnya akan sedikit lebih besar daripada pacet. Jadi yang lintah itu yang tengah, yang pacet yang sebelah kanan. Itu adalah kelompok pada Vermes. Kemudian kita lanjut ke moluska. Moluska ciri-cirinya tubuhnya lunak, banyak lendir, dia terbungkus oleh mantel, dan ada juga yang punya cangkang. Habitatnya ada di darat dan di air. Contohnya ada gurita, ada kerang dara, ada siput, dan siput laut. Oke, kita lanjutkan ke Echinodermata atau hewan yang berkulit duri. Karena Echinodermata ini ciri-cirinya duri, berarti tubuhnya diselimuti oleh duri. Tubuhnya tersusun atas zat kapur. Kemudian dia bentuknya simetri radial. Nah, nanti saya akan jelaskan pada gambar. Kemudian pada Echinodermata ini terdapat sistem ambulakral yang fungsinya untuk bergerak, bernapas, dan untuk memangsa. Echinodermata dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu Asteroidea atau bintang laut. Kemudian yang kedua ada Echinoidea atau landak laut. Yang ketiga ada Ophiuroidea atau bintang ular. Kemudian yang keempat ada Crinoidea atau lilia laut. Dan yang terakhir ada Holoturoidea atau teripang. Oke, kita masuk ke yang pertama pada Echinodermata yaitu Asteroidea atau bintang laut. Nah, seperti ini. Kalau ini temannya SpongeBob ya, Patrick. Nah, ini masuk ke Echinodermata pada kelompok Asteroidea. Nah, ini saya akan menjelaskan simetri radial. Maksudnya kalau tadi ada simetri bilateral. Kalau bilateral tadi, jika salah satu bagian tubuhnya dipotong akan ada dua sisi yang sama besar. Kalau simetri radial, dipotongnya tidak satu saja, lebih dari dua. Nah, misalkan saya potong di bagian sini, akan ada dua bagian yang sama besar. Saya potong lagi di bagian sini. Nah, nanti juga ada dua bagian yang sama besar. Saya potong lagi di bagian sini. Nah, nanti akan ada dua bagian sama besar. Jadi lebih dari dua bagian yang dipotong, nanti akan ada dua bagian juga yang sama besar. Jadi lebih dari dua. Ya, seperti itu. Kalau tadi simetri bilateral hanya ada satu saja. Seperti itu perbedaannya. Kemudian yang kedua ada Echinoidea. Contohnya adalah landak laut atau biasanya disebut dengan bulu babi. Ya, ini adalah makanan berprotein. Jadi harus dibelah dulu. Nanti bagian dalamnya warnanya itu orange. Itu nanti bisa dimakan. Itu mengandung banyak sekali proteinnya. Tapi landak laut ini amat berbahaya. Kalau kalian menginjak, durinya itu ada racunnya. Nah, selanjutnya ada Ophiuroidea atau bintang ular. Nah, bentukannya seperti ini. Selanjutnya ada Crinoidea atau lilia laut. Yang bentuknya seperti ini ya. Biasanya ini terdapat di laut. Kemudian ada Holoturoidea atau teripang. Nah, teripang ini bisa dimakan, bisa dikonsumsi. Nah, biasanya ini di daerah Surabaya sana banyak sekali orang yang memperjualbelikan teripang. Kita lanjut lagi ke arthropoda. Nah, arthropoda adalah hewan yang berbuku-buku. Dia ciri-cirinya yang pertama peka terhadap bau dan sentuhan. Kenapa mereka peka terhadap bau dan sentuhan? Karena salah satunya mereka mempunyai mata faset. Mata faset yaitu mata majemuk yang terdiri atas beribu-ribu mata kecil berbentuk segi enam. Nah, dapat kalian lihat di gambar pada layar HP kalian. Nah, itu matanya, mata lalat itu kalau diperbesar itu ada banyak sekali yang bentuknya seperti itu, mata-mata kecil. Nah, ada jutaan bahkan. Itulah yang disebut dengan mata faset. Sehingga ketika kalian bergerak, si lalat ini akan mendeteksi gerakan tersebut. Ya, sehingga dia kan cepat untuk
bergerak. Nah, arthropoda ini ciri-ciri yang ketiga yaitu tubuhnya terdiri atas kepala, dada, dan perut. Kemudian yang keempat, tubuhnya tersusun atas zat kitin yang keras. Kita lanjutkan lagi ke bagian atau kelompok-kelompok pada arthropoda. Yang pertama ada insekta atau serangga. Kemudian yang kedua ada krustase atau udang-udangan. Yang ketiga ada arachnoidea atau laba-laba. Dan yang keempat ada myriapoda atau lipan. Inilah kelas pada arthropoda, ada 4. Nah, yang pertama yaitu insekta atau serangga. Pastinya kalian sudah paham kan serangga itu yang seperti apa? Ada kecoa, ada lebah, ada belalang, ada semut, dan sebagainya. Selanjutnya ada krustase atau udang-udangan. Yang termasuk dalam kelompok ini ada lobster, ada udang itu sendiri, ada rajungan, ada kepiting, dan sebagainya. Selanjutnya ada arachnoidea atau laba-laba. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya ada tarantula, ada kalajengking, ada caplak, dan ada tungau. Selanjutnya ada myriapoda atau lipan. Hewan yang termasuk pada kelas ini contohnya ada lipan itu sendiri, ada kaki 1000. Terus berikutnya ada kelabang, terus ada luwing, dan seterusnya. Selanjutnya kita ke kelompok vertebrata atau kelompok hewan yang mempunyai tulang belakang. Nah, pada kelompok vertebrata ini masih akan dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Di antaranya yang pertama ada Pisces atau ikan. Kemudian yang kedua ada amfibia atau hewan yang hidup di 2 alam. Ada reptilia, yaitu hewan yang melata atau merayap. Kemudian yang keempat ada aves atau burung. Dan yang kelima ada mamalia atau hewan yang memiliki kelenjar mamai atau susu. Ya, ini adalah kelima kelompok yang tergabung pada vertebrata. Pastinya kalian di SD sudah pernah diajari ya oleh guru SD kalian. Kita masuk yang pertama Pisces atau ikan. Jelas ya, karena dia Pisces hidupnya adalah di air. Kemudian dia bernapas dengan insang. Selanjutnya dia mempunyai sirip yang fungsinya untuk menentukan arah gerak di air. Pisces juga tergolong hewan berdarah dingin. Artinya suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Jadi kalau misalkan suhu lingkungannya panas, tubuhnya juga akan ikut panas. Jika suhu tubuhnya dingin, dia juga akan ikut dingin. Sehingga suhu tubuhnya ini akan dipengaruhi oleh suhu lingkungan di sekitarnya. Kemudian Pisces dapat berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Selanjutnya ada amfibia. Amfibia ciri yang pertama yaitu hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Selanjutnya amfibia bernapas dengan paru-paru dan atau insang. Nah, ini saya kasih paru-paru dan atau, ada yang paru-paru, ada juga yang paru-paru dan insang. Kemudian amfibia juga berdarah dingin. Dan amfibia dapat berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, ini yang saya maksud dengan amfibia, contoh amfibia yang bernapas dengan paru-paru dan insang. Contohnya adalah katak. Katak ketika saat menjadi kecebong dan berudu, dia bernapas dengan insang. Tetapi ketika katak tersebut sudah dewasa, dia akan bernapas dengan paru-paru. Sehingga katak itu bernapas dengan paru-paru dan insang. Selanjutnya kita masuk ke reptilia. Reptilia ciri-cirinya yang pertama dia mempunyai sisik yang fungsinya untuk mencegah kekeringan. Kemudian reptilia bernapas dengan paru-paru. Reptilia juga berdarah dingin. Reptilia juga berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Contohnya ada ular dan ada kadal. Selanjutnya kita masuk ke aves. Jelas ya, aves adalah burung. Sehingga kalau burung dia punya sayap. Nah, ciri yang kedua dia bernafas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini dimanfaatkan oleh aves ketika dia terbang. Jadi pundi-pundi udara ini digunakan untuk mengumpulkan udara pernapasan pada aves ketika terbang. Kemudian aves ini dapat berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, aves ini sudah berdarah panas. Artinya suhu tubuhnya stabil. Jadi mau suhu lingkungannya panas, dingin, suhu tubuhnya akan stabil, ya. Contohnya ada banyak ya, ada burung beo, ada burung gereja, dan seterusnya. Nah, yang unik, aves ini walaupun memiliki sayap, ada kelompok aves yang tidak bisa terbang. Contohnya adalah penguin.
Kita lanjut ke mamalia. Mamalia cirinya dia memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamae ya. Jadi kenapa dikatakan mamalia? Karena dia mempunyai kelenjar mamae atau kelenjar susu. Mamalia tubuhnya tertutup oleh rambut. Dan mamalia ini bernapas dengan paru-paru. Mamalia juga tergolong berdarah panas. Mamalia ini akan berkembang biak dengan cara beranak atau yang kita sebut dengan vivipar. Nah, ini adalah ciri khas dari mamalia. Dia punya kelenjar mamae. Nah, anak-anak, itulah penjelasan saya tentang Kingdom Animalia. Sekarang kita masuk ke tugas pada hari ini. Tugas pada hari ini silahkan kalian buka LKS kalian di halaman 23. Nah, di halaman 23 di atas itu ada tabel hasil pengamatan. Nah, yang ada di halaman 22 itu ada 9 jenis hewan. Ada mujair, bandeng, katak, dan seterusnya. Nah, ke-9 hewan itu kalian masukkan ke tabel hasil pengamatan. Kalian identifikasi alat geraknya apa, penutup tubuhnya apa, jenis fertilisasi tidak usah diisi ya. Terus kemudian cara bereproduksinya seperti apa, dia beranak atau bertelur, terus dia bernafas dengan apa, dan dia masuk ke kelompok apa, ke kelompok Aves kah, reptil kah, amfibia kah, atau mamalia dan seterusnya. Jadi kalian masukkan ke kelompok yang mana kira-kira. Kalau sudah, kalian jawab, jangan lupa ya analisa data di bawahnya, nomor 1, 2, dan 3. Nah, kemudian kalau sudah kalian kerjakan, jangan lupa difoto dan kirim ke link tugas hari ini. Anak-anak, saya cukupkan sekian untuk materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.